Baik, jumpa lagi dengan Cara V Channel. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan sebuah tips dan trik bagaimana cara migrasi atau ganti adapter charger fast charging 15 watt ataupun 18 watt pada sebuah ponsel untuk diganti dengan menggunakan adapter charger PD atau generasi terbaru. Contoh misalnya Baseus GaN PD 25 watt ini. Ada yang pernah mengalami asalnya ketika menggunakan adapter charger fast chargingnya aktif, kemudian diganti dengan menggunakan adapter charger seperti ini, fast chargingnya tidak aktif. Pernah ya mengalami hal seperti itu? Nah, kali ini akan saya kasih sebuah informasi, tips dan trik bagaimana cara mengakali atau optimalisasi pada sebuah adapter charger PD agar fast chargingnya aktif pada sebuah ponsel yang support fast charging 15 watt dan 18 watt. Seperti apa caranya? Simak videonya. Baik, pertama optimalisasi pada ponsel Samsung M11 ini support adaptif fast charging 15 watt ya. Ini saya coba untuk saya kasih dasar berpikir untuk mempermudah teman-teman dalam berlogika. Oke. Pertama, adapter charger bawaan ponsel Samsung 15 watt ini saya kasih logika berpikir ibarat makanan itu singkong. Nah, karena USB-A. Kemudian kabelnya juga ini kabel singkong dari brand Acer ya. Juga USB-A. Kemudian material yang akan dirubah ke ponsel Samsung biar lebih teknologi ataupun lebih powerful, kita menggunakan bahasa ini adapter charger PD 25 watt ya, contoh dari brand Baseus ini yang saya gunakan. Ibarat saya gunakan bahasa makanan, ini makanan keju. Nah ya, kabelnya juga kabel keju PD, adapternya juga adapter keju PD. Oke. Kemudian ini alat untuk merubah dari makanan keju berubah menjadi makanan singkong, karena ponsel ini kan terbiasa makan makanan singkong. Bagaimana dia agar tetap seolah-olah makanan dari keju berubah menjadi singkong? Nah, dengan menggunakan alat ini, OTG USB-C to A. Oke, pertama saya buktikan dahulu bahwa ponselnya suka makan makanan singkong ya. Ini adapter charger bawaan ponsel. Nah, kira-kira seperti itu ya. Saya menggunakan bahasa singkong dan keju saja ya. Oke, ini lihat ini. Nah, kabelnya juga menggunakan kabel dari format singkong. Nah, ini sebagai dasar berpikir dahulu. Nah, seperti ini. Nah, oke, saya nyalakan. Sebentar, nah sudah nyala ya. Oke, kita lihat ketika kita kasih makanan singkong ya, ponsel Samsung 15 watt ini, dia seberapa lahap makanannya. Nah, oke. Sebentar ya, lihat start dari baterai 13%. Nah, fast chargingnya aktif ketika kita kasih makanan singkong semuanya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita lihat seberapa banyak makanan yang dia makan ketika dikasih makanan singkong. Nah, lihat ini. Nah, ini struktur dayanya. Lihat 16 watt. Nah, catatannya. Kemudian struktur dayanya 13,4 watt. Ini ketika dikasih makanan full singkong. Nah, seperti itu. Lihat ya. Ampernya 1,5 ampere. Oke. Sekarang coba kita kasih makanan full keju. Nah, seperti apa hasilnya? Ya, kira-kira seperti itu. Nah, oke. Ini teman-teman banyak yang mulai berpindah gitu loh ya, dari adapter charger USB-A ke adapter charger PD. Saya kira ini informasi yang bagus buat teman-teman yang mau migrasi ya, dari adapter charger USB-A ke USB-C gitu loh ya. Nah, oke, saya lupa, saya belum saya kasih seperti ini. Nah, USB data finish untuk mengetahui seberapa lahap ketika dikasih makanan full singkong. Oh, maksudnya full keju ya. Nah, lihat ini ya. Ini full keju. PD adapter chargernya PD, kabelnya juga PD. Nah, keju semuanya kita lihat ini. Nah, lihat start dari baterai 14%. Dia cuma bisa charging saja statusnya ketika kita kasih makanan full keju. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, kita cek dari sisi struktur daya. Nah, seberapa lahap ketika dikasih makanan full keju? Cuma lahap 10 watt. Struktur daya yang ada di USB data finish lihat 9 watt. Voltnya
5 volt kali 1,8 ampere sama dengan 9 watt. Nah, ini ketika kita kasih makanan full keju. Nah, solusinya karena kan masalahnya ponselnya itu lebih suka makan makanan singkong, kok dikasih makanan keju, ya tidak mau dia. Nah, bagaimana caranya? Lah, kita rubah dari keju seolah-olah dikasih makanan singkong. Nah, ini perubahannya. Nah, oke. Nah, ini kan kabelnya material singkong ya, lihat ini material singkong ini. Oke, kita kasih seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini dari keju dia akan berubah menjadi singkong. Nah, oke, sekarang saya buktikan. Nah, tetap dengan menggunakan adapter charger keju. Nah, seperti ini ya. Lihat ini, perhatikan. Keju singkong. Oke. Jadi seolah-olah ini ponselnya makan makanan singkong. Padahal menggunakan bahan dasar keju. Oke, saya hubungkan sekarang. Kita lihat. Nah, start dari baterai 15%. Fast chargingnya langsung aktif. Nah, karena menggunakan kabel singkong dia. Lihat ini. Nah, ini dari brand Isagri ya kabelnya. Nah, seperti itu. Oke. Selain fast chargingnya aktif, kabar gembira lainnya, ini biarkan ponselnya standby ya. Dia naik juga seluruh daya dan lebih lahap lagi karena kombinasi antara keju ke singkong. Lihat, tadi ketika saya menggunakan adapter charger singkong ya, dia cuma 13,5 watt. Nah, ini bisa mencapai 14,4 watt atau 14,5 watt. Naik 1 watt, dayanya besar loh ya, ini untuk ukuran ponsel 15 watt. Nah, cuma ada spasi 0,5 watt ketika menggunakan adapter charger PD. Jadi ini cukup bagus sekali buat teman-teman yang mau migrasi dari adapter charger singkong berubah menjadi adapter charger keju, atau dari adapter charger USB-A berubah menjadi adapter charger PD. Performanya lebih powerful. Nah ya, ini untuk ponsel Samsung Adaptive Fast Charging 15 watt. Baik, lanjut tes untuk ponsel Xiaomi Redmi 9. Ini formatnya protokol isi daya cepat Quick Charging 18 watt atau Fast Charging 18 watt. Oke, ini materialnya sama ya, dengan menggunakan logika yang ada di ponsel Samsung. Ini adapter chargernya Xiaomi output USB-A. Saya sebut sebagai singkong. Lalu kabelnya juga USB Type-C. Lihat ini materialnya saya sebut sebagai singkong. Kemudian sama juga ini saya ganti dengan menggunakan adapter charger Baseus GaN 25 watt. Saya sebut sebagai keju. Kemudian ini kabelnya dari brand Anker Zolo 240 watt PD. Saya sebut sebagai singkong. Oh, maksudnya keju ya. Ini konverter untuk merubah dari keju menuju singkong. Oke, sekarang saya tes dahulu untuk menggunakan adapter charger singkong. Oke, saya hubungkan ini. Nah, oke, lihat saya hubungkan dengan menggunakan USB Dr. Finisi untuk mengetahui performanya ketika kita menggunakan adapter charger singkong. Nah, oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat start dari baterai 4%. Quick charging aktif. Ketika menggunakan material adapter charger plus kabel charger singkong, bisa dilihat di sini. Nah, oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya ketika kita kasih makanan singkong. Nah, lihat ini. Dayanya 19 watt, 20 watt, 21 watt. Nah, ini ketika kita kasih makanan singkong. Nah, lihat. Nah, naik turun ya, stabil di 20 watt, 19 watt. Kita lihat dari sisi USB Dr. Finisi, seluruh dayanya 6,6 volt kali 2,3 ampere sama dengan 15-16 watt, 14 watt. Nah, kita kunci pada daya anggap 15 watt maksimalnya ya. Nah, lihat nih. 15 watt, anggap 14, sekian watt, anggap maksimal 15 watt lah ya, kira-kira seperti itu. Ini sudah stabil dayanya. Tuh, turun malah, lihat 14,6 watt.
Nah, ini nanti ini akan saya gunakan sebagai dasar untuk ketika menggunakan adapter charger keju, seberapa besar kenaikannya gitu loh. Pola pikir saya. Lihat, 14 watt ke bawah lah ya. Kira-kira seperti itu. Oke, saya kunci ini ya. 14 watt ke bawah atau maksimalnya 15 watt. Oke. Sekarang kita ganti langsung dengan menggunakan adapter charger keju. Apakah Xiaomi 18 watt itu suka makan makanan keju atau tidak? Ya kita lihat ini. Oke, saya ganti. Nah lihat ini, sudah saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger PD atau keju materialnya. Status quick charging aktif. Nah oke, dengan menggunakan adapter, maksudnya kabel anchor. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya ketika menggunakan material full keju. Nah, lihat dia mencapai pada daya 15,4 watt. Nah, bisa dilihat di sini. Dan menurut saya, kalau menggunakan adapter charger keju atau PD, lumayan ada kenaikan daya. Tadi kalau menggunakan adapter charger singkong ya, dia maksimal 15 watt. Saya kunci seperti itu. Ini ada kenaikan daya 0, sekian watt. Anggap ini maksimal 15,5 watt. Jadi ada kenaikan daya sekitar setengah watt. Nah, ketika menggunakan material full keju. Nah, artinya Xiaomi juga suka makan makanan keju secara langsung. Nah, lihat ini ya hasilnya. Oke, sekarang coba kita konversi dari makanan keju menuju singkong, apakah ada hasil atau tidak. Tadi kita kunci ya, ketika full keju dia 15,5 watt, ketika full singkong dia 14 atau 15 watt maksimalnya. Oke, sekarang kita ganti konversinya dari keju menuju singkong. Nah lihat nih, nah jadinya seperti ini. Saya menggunakan kabel singkong. Nah oke, saya hubungkan sekarang. Nah ini lihat singkong, start dari baterai 7%, quick charging aktif ketika menggunakan konversi dari keju menuju singkong. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya. Nah lihat ini, ketika tadi menggunakan singkong dia maksimal 15 watt, ketika menggunakan full keju dia maksimal 15,5 watt. Nah lihat ini, ketika menggunakan konversi dari keju menuju singkong dia 15,8 watt. Nah artinya ada kenaikan sekitar 0,8 watt ya ketika kita mengacu pada full singkong menuju konversi, yaitu dari keju menuju singkong. Lihat ini, bahkan menyentuh di 16 watt, anggap ada kenaikan 1 watt. Nah itu jadi manfaat ketika kita menggunakan adapter charger PD yang dikonversi dengan cara seperti ini. Itu cukup bagus sekali menaikkan daya performa fast charging. Catatannya ini saya tes pada ponsel Xiaomi Quick Charging 18 watt. Lihat dia lebih rata-rata menyentuh 15,9 sampai 16 watt. Ada kenaikan kurang lebih 1 watt ketika dibandingkan dengan menggunakan adapter charger Xiaomi output USB-A atau singkong. Nah ya, cukup bagus sekali ya performanya. Nah seperti ini cara menaikkan daya untuk menggunakan adapter charger PD, tapi tanpa menggunakan konversi juga cukup bagus. Ada kenaikan daya sekitar 0,5 watt, cukup bagus sekali juga ya. Itu karakter ponsel Xiaomi ketika dirubah dari output USB-A ke charger PD. Dia sudah tidak ribet lagi, menggunakan konverter juga hasilnya cukup bagus. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo fast charging 18 watt. Ini pertama dengan menggunakan adapter bawaan Vivo dahulu ya, support fast charging 18 watt. Saya sebut sebagai singkong materialnya dan tetap menggunakan kabel PD dan adapter charger dari brand Basius ini ya. Saya sebut sebagai keju, kabelnya PD dari brand Anker. Oke, pertama saya tes menggunakan adapter charger bawaan ponsel atau singkong dahulu. Nah oke, saya hubungkan seperti ini. Nah lihat ini, start dari baterai 5%, fast charging aktif. Ketika menggunakan material full singkong, chargernya USB-A,
kabelnya juga USB-A. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB terdefinisi. Nah, seperti ini. Nah, lihat ini seluruh dayanya ketika kita kasih makanan singkong, dia mencapai 20 watt. Kemudian ketika dari sisi seluruh daya yang ada di USB terdefinisi, lihat 9,2 volt kali 1,8 ampere sama dengan 16,8 atau 16,9. Nah, lihat ini ya, 16,9 watt maksimalnya. Cukup stabil sekali ketika dia dikasih makan makanan singkong. Oke, sekarang kita ganti ke adapter charger PD atau keju full. Nah, lihat start dari baterai 5%. Kita lihat ini status fast charging aktif. Ini full keju. Nah, lihat ini ya. Nah, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB terdefinisi. Dia mencapai pada daya 19 watt stop kontak. Kemudian dari sisi USB terdefinisi mencapai 17,4 watt. Nah, dari teori ponselnya support fast charging 18 watt, cuma ada spasi 0,6 watt. Nah, cukup maksimal sekali ya. Ketika menggunakan adapter charger bawaan ponsel, dia mencapai 16,9 watt. Mohon dikoreksi bila salah, mungkin saya lupa. Nah, lihat ini. Dia mencapai 17,4 watt. Cuma ada spasi 0,6 watt ketika menggunakan adapter charger full PD. Kabelnya PD, adapter chargernya PD. Jadi artinya Vivo ini bisa mau dikasih makanan full keju. Bagaimana ketika menggunakan konverter? Nah, kita coba. Ya, ini sudah kita catat ya, anggap 17,4 watt. Nah, ya maksimalnya. Apakah ada kenaikan ketika menggunakan konverter? Nah, kita coba saja. Karena kan tujuan kita kan optimalisasi adapter charger PD biar bisa optimal, maksimal. Bagaimana ya? Seperti ini caranya. Ada yang sudah optimal tanpa menggunakan konverter, ada yang tidak optimal. Nah, lihat ini, saya rubah ke konverter kabel singkong. Nah, oke, saya hubungkan dengan menggunakan kabel singkong. Start dari baterai 7%, fast chargingnya tetap aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi seluruh daya yang ada di stop kontak versus USB terdefinisi. 19 watt, kemudian USB terdefinisi 17,5 watt. Tadi ketika menggunakan full keju ya, full PD, dia 17,4 watt. Mohon dikoreksi bila salah ya, barangkali saya lupa. Ini 17,566 watt. Jadi ada kenaikan sekitar 0,1 watt. Nah, ketika menggunakan konverter seperti ini, tetap dia ada kenaikan. Nah, itu fungsi dari sebuah konverter untuk menaikkan atau untuk mengoptimalkan sistem fast charging yang ada di ponsel yang statusnya fast atau protokol daya cepatnya fast charging 15 watt atau 18 watt. Lihat ada kenaikan tadi ya, sekarang turun ya, mungkin karena baterainya nambah, kira-kira seperti itu. Nah, ini turun di 17,3 watt, tapi catatan saya dia maksimalnya mencapai tadi 17,5 watt, ada kenaikan 0,1 watt. Jadi cukup bagus, juga bisa menaikkan daya ketika menggunakan konverter pada ponsel Vivo Y21A yang support fast charging 18 watt. Baik, jadi kesimpulannya ketika teman-teman ingin mengganti sebuah adapter charger dari USB-A menuju USB-C atau PD, atau dari singkong menuju keju, ketika menghadapi sebuah masalah yang fast chargingnya tidak aktif, contoh tadi ke ponsel Samsung, bisa menggunakan trik seperti yang saya lakukan dengan menggunakan konverter seperti ini. Dari keju menuju singkong langsung aktif fast charge-nya, plus ada kenaikan daya sekitar tadi 1 watt ke ponsel Samsung. Nah, untuk ke ponsel Xiaomi 18 watt ataupun Vivo 18 watt tanpa menggunakan konverter tidak ada masalah ya. Tadi fast charging-nya tetap aktif. Tapi kalau mau lebih maksimal lagi output dayanya, bisa menggunakan konverter ini, ada kenaikan daya. Nah, jadi
fungsi dari konverter ini untuk menaikkan daya yang dayanya asalnya rendah menjadi naik ketika menggunakan adapter charger PD tentunya. Nah, itu salah satu keunggulan konverter ini ketika dikolaborasikan dengan menggunakan adapter charger PD. Tadi pada Xiaomi Redmi 9 Quick Charging 18 Watt ataupun Vivo Fast Charging 18 Watt sebenarnya tanpa menggunakan konverter fast chargingnya juga aktif dan sudah lumayan bagus outputnya, tapi lebih bagus lagi dengan menggunakan konverter. Sekali lagi ada kenaikan daya. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, silakan bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman minat untuk membeli semua alat tes dalam video ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.